Make Valentine Indonesia. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dwinte dari Sibiru Toys. Dan hari ini biarkan saya mereview figur terbaru yang sebenarnya tidak baru-baru banget tapi baru datang, yaitu Wonder Woman dari Shazam, Fury of the Gods ya. Ya teman-teman, ini adalah cameo dari Wonder Woman pada film Shazam yang sayangnya filmnya flop. Tapi untuk kostum ya termasuk bagus, dan saya salah satu yang sangat menikmati desain kostum pada film Shazam The Fury of the Gods. Mungkin karena ada indikasi flop, makanya DC hanya memproduksi 2 figur dari lini film tersebut, yaitu Wonder Woman yang sudah pasti terjual buat kamu-kamu yang kelewatan dalam koleksinya ketika film Justice League, dan juga Shazamnya saja ya. Jadi nggak ada Shazam Family di figur. Walaupun padahal saya berharap Miss Marvel juga diproduksi karena dia merupakan salah satu figur yang memiliki tampilan yang sangat menjual. Dan teman-teman langsung saja ya, ketika teman-teman membeli figur ini, teman-teman akan mendapatkan 3 buah aksesoris. Yang mana tentunya akan ada kartu seperti biasa dan juga tempat dia berdiri berwarna hitam. Dan inilah teman-teman figurnya dengan 3 aksesoris, yaitu tali ya yang lagi terikat, terus tali yang panjang, dan juga tiara. Dan mari kita buka figurnya. Potong, dan potong lagi. Nah, oke. Sudah. Sekarang mari kita buka. Oke, aksesorisnya juga kita buka ya. Jadi teman-teman, ini kalau teman-teman belum punya Wonder Woman ya yang live action, maka Wonder Woman-nya Shazam ini bisa menjadi alternatif yang sangat bagus. Karena emang ada beberapa alasan yang membuat Wonder Woman dari Shazam ini layak untuk dikoleksi kalau teman-teman ingin melengkapi Justice League versi Snyder Cut. Nah, oke, sekarang langsung aja teman-teman, mari kita review. Yang pertama, secara wajah ya. Menurut saya secara pribadi, ini terlihat seperti Gal Gadot secara cat wajah. Tapi ada tapinya teman-teman. Di sini Gal Gadotnya itu wajahnya sedikit ngotak ya. Tuh lihat. Sedangkan di figur pertamanya Wonder Woman versi Gal Gadot itu, dia dagunya itu dia lebih lancip ke atas teman-teman, sehingga tidak sengotak seperti ini. Ya. Dan yang bikin beda juga adalah di sini tiaranya itu terlepas teman-teman, tidak terpasang ya. Nih. Ini misalnya di gambaran kalau misalnya tiaranya terpasang. Ada beberapa cara untuk memasang tiara ini. Yang pertama, teman-teman bisa potong dan tempel. Kedua, teman-teman bisa haluskan tiara ini sampai sehalus-halusnya, terus diselipin aja teman-teman di antara rambut. Seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini rambutnya masih bisa dimasukin. Terus untuk secara yang beda lagi adalah tangan semua sama, cat kurang lebih sama. Yang paling bikin beda adalah teman-teman kakinya ya. Kakinya ini sangat-sangat berotot dan sangat bagus sekali. Dan juga kita lihat ya teman-teman, tuh lihat otot, terus bokong juga sangat berisi. Dan ini merupakan figur Wonder Woman yang spesial banget. Dan sayang untuk teman-teman lewatkan. Dan menurut saya secara wajah ini sangat Gal Gadot sekali. Tapi somehow ada mirip-mirip sama Grace Fulton selaku pemeran dari Miss Marvel ya. Untuk rambutnya juga teman-teman, ini termasuk beda dari seri yang sebelumnya. Karena seri yang sebelumnya itu dia rambutnya nggak kayak gini ya. Lebih pendek. Nah, oke. Terus untuk cat ini juga kurang lebih sama, kaki sama. Nah, tapi ini beda ya. Tapi yang ini sama teman-teman, yang bikin beda adalah ininya tidak dicat ya. Jadi langsung di blocking semua berwarna merah metalik. Nah, oke, jadi kenapa teman-teman di sini tiaranya dilepas? Karena memang di film tersebut sebenarnya sih nggak ada adegan tiara yang terlepas ya. Tapi ini sebenarnya lebih mirip untuk Wonder Woman 1984, di mana dia bisa menggunakan tiaranya untuk dilepas untuk menyerang para penjahat. Jadi teman-teman ini bisa kayak dipegang seperti ini gitu ya. Nah, untuk aksesorisnya sendiri teman-teman, ini ya masih sama dengan aksesoris Wonder Woman sebelumnya, nggak ada beda. Sama sekali nggak ada beda, hanya saja mungkin untuk warna emasnya ini sedikit berbeda, dimana yang
warna emas dari bonusan Wonder Woman 84 itu dia lebih emas kekuningan, dan yang ini dia emasnya lebih emas kemerahan sedikit teman-teman ya. Nah, begitu juga untuk kirinya juga teman-teman sama ya, ini lebih emas kemerahan ya, sama ya tuh. Dan langsung aja teman-teman, mari kita coba pose. Secara pose ya teman-teman, Wonder Woman ini luas, hanya saja dia tidak bisa terlalu keangkat ke atas karena tertahan oleh rambut yang lumayan panjang. Tapi untuk pose T dia bisa. Terus dia juga bisa untuk mendongak ke kiri dan ke kanan. Ini untuk Gal Gadot ini bisa dibilang 90% mirip, hanya saja memang problem di dagunya yang sangat-sangat ngotak dan lebar. Kalau dia dagunya itu teman-teman bisa dibilang dipotong kayak gini teman-teman. Nah, ini udah sangat-sangat mirip sekali ya. Dan ya, untuk figur Wonder Woman sebelumnya dia lebih mirip secara dagu, tapi secara wajah tipis-tipis. Dan ini sangat-sangat mirip sekali, tapi secara dagu terlalu berlebihan. Untuk kaki teman-teman dia juga bisa split ya, jangan pikiran jorok, tolong. Terus dia juga ada sedikit, nah ini teman-teman lihat ya, dia perputaran pada pangkal pahanya itu termasuk bagus. Karena teman-teman biasanya kalau di figur Marvel Legends itu putaran pada pangkal paha itu ada extra ankle di bawahnya. Dan extra ankle itu biasanya itu terpotong di bagian sini, dan ketika diputar dia bisa putar maksimal teman-teman, tapi jadinya memang figurnya jelek. Sedangkan di sini McFarlane dia bisa berhasil mentranslasikan perputaran engsel tersebut sehingga dia bisa maksimal tapi tanpa mengorbankan engsel tambahan yang membuat estetika figurnya menjadi kurang bagus. Untuk kaki teman-teman dia juga bisa dilipat kayak gini ya. Jadi dia nggak bisa full kena pantat, tapi ini udah oke banget. Terus ini juga dia secara struktur juga bagus. Kalau teman-teman ngerasa dia kepengen diturunin bisa nih. Ya, mau dinaikin juga bisa tergantung selera. Ini teman-teman bisa dipajang di sini. Ini pun jika teman-teman kepengen, ini juga bisa dipajang di sini. Ya, tuh. Nah, sekali lagi teman-teman kita coba lihat secara sculpting. Bagus banget nih. Ya, ini Gal Gadotnya mendekati sekali. Bahkan ini termasuk figur yang sangat-sangat cantik sekali untuk figur wanita dari McFarlane. Dan ya teman-teman, kurang lebih itu aja kalau dari secara perbandingan figur ya, karena memang figur ini tidak terlalu beda dengan figur yang lain kecuali kaki dan kepala. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan figur Gal Gadot saya yang sebelumnya. Tapi teman-teman di sini tapi ya, di figur ini itu saya sudah custom teman-teman. Jadi sini figurnya saya custom ya. Ini saya cat ulang, tapi entah kenapa dia jadi rada keijauan. Mungkin memang catnya terdapat oksidasi ya. Nanti saya coba hapus dan akan saya coba cat ulang lagi. Tapi di sini teman-teman saya membuatnya itu lebih mendekati Wonder Woman pada Snyder Cut teman-teman ya. Sehingga dia memang tampilannya itu ya lebih gelap, tidak secerah yang versi ini. Tapi teman-teman kalau untuk secara wajah teman-teman, menurut saya ini tuh menang sedikit karena dia itu secara dagunya tuh tidak sekotak ini teman-teman. Lihat ya. Tuh. Tidak sekotak ini, sehingga memang ya ini di satu sisi itu lebih mirip Gal Gadot, tapi kalau untuk secara wajah ini jauh lebih mirip kecuali dagu ya. Rambutnya ini juga saya udah custom sehingga ya tidak bisa dibandingkan banget. Tapi overall sculptingan dari kecuali leher dan paha sama ya tuh. Oke teman-teman, kurang lebih itu aja review saya untuk figur kali ini, dan thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.